Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Devi Permanasari di program kesayangan kita, Suara Perempuan Muslimah. Sahabat Muslimah, kalau kita melihat berita dari berbagai media, kita membacanya juga, kita tahu bahwa Indonesia adalah salah satu negara pengirim buruh migran terbesar di Asia. Dan Indonesia menempatkan sedikitnya 6 juta rekan-rekan kita sebagai buruh migran itu ke luar negeri. Mereka mengirimkan remitansi sedikitnya 70 triliun per tahun. Itu pertanda bahwa buruh migran memberikan kontribusi yang begitu besar kepada negara. Tapi kita selalu saja ada sebuah pertanyaan besar, kenapa ya masih saja ada buruh migran atau ex-buruh migran yang begitu dia tiba di tanah air, hidupnya masih di bawah standar kelayakan. Dan di samping saya sudah hadir Mbak Fitri Yulia Erawati, beliau ini dari Migran Institute. Ya. Assalamualaikum Mbak Yuli. Saya bilangnya apa? Mbak Yulia? Lia. Mbak Lia. Assalamualaikum Mbak Lia. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah memberikan kesempatan untuk hadir di sini. Mbak Lia, tadi di depan saya sempat ya ada pengantar bahwa Indonesia adalah negara yang mengirimkan buruh migran yang terbesar di Asia, 6 juta di belahan negara. Dan teman-teman kita itu memberikan remitansi 70 triliun per tahun. Iya. Itu faktanya benar ya, Mbak? Betul itu. Kita memang negara kedua ekspor TKI setelah Filipina. Oke. Dan memang devisa negara kita banyak itu dari remitensi pada para teman-teman buruh migran kayak gitu kan. Dan itu adalah cadangan devisa kedua dari setelah sektor migas. Jadi memang benar bahwa faktanya bahwa sebenarnya para teman-teman buruh migran ini ya layak untuk dibilang pahlawan devisa karena memang mereka menyumbangkan cadangan devisa negara gitu kan dari remitansinya itu. Cuma yang disayangkan mereka masih belum bisa mengelola hasil kerja mereka. Sekarang gini Mbak Lia, kita belum melihat, kita belum ngobrol tentang peranan MI di sini ya, Migran Institute. Tapi kita lihat kenapa ya kok ada kesalahan seperti itu? Apakah itu karena pola hidup mereka atau bagaimana Mbak? Iya. Kemungkinan ada beberapa banyak faktor ya. Salah satunya mungkin ya itu pola hidup gitu, gaya hidup mereka yang maklumlah kita bisa bilang bahwa teman-teman buruh migran ini berasal dari desa yang memang mereka keluar negeri karena faktor ekonomi kayak gitu kan. Jadi sehingga saat mereka mendapatkan uang yang lebih atau banyak ya mereka kepinginnya ya supaya terangkat derajat mereka, mereka mungkin memperbaiki rumah atau beli motor, beli perabot rumah tangga kayak gitu. Itu salah satu faktor. Tapi di lain pihak, faktor lain pihak adalah negara juga belum menyiapkan kebijakan-kebijakan untuk mengelola kekayaan mereka gitu. Jadi negara hanya mengambil, kalau menurut saya hanya mengambil keuntungan dari devisa itu aja, dari remitansi itu aja, tapi tidak ada sebuah kewajiban untuk bagaimana caranya untuk memberdayakan mereka, memberikan mereka pengetahuan atau skill apa, pelatihan apa gitu, mengelola kekayaan mereka sehingga tidak hanya habis untuk dikonsumsi saja, tapi juga untuk usaha atau lain sebagainya. Karena memang mungkin ini disebabkan karena mereka sudah berlama-lama hidup di negara yang infrastrukturnya jelas, begitu, kemudian mendapatkan income yang juga begitu besar dan begitu kembali di tanah air melihat semuanya serba murah dan mudah dibeli, begitu ya Mbak ya? Itu bisa jadi, bisa jadi seperti itu. Banyak faktor seperti tadi saya bilang ya, entah itu dari pola konsumsi itu, terus pengaruh dari negara luar itu kayak gitu, itu bisa terjadi seperti itu. Yang pasti ini kita harus sadar gitu, nggak cuma sekedar BMI-nya saja, tapi masyarakat sekitarnya juga, organisasi lainnya dan pemerintah juga gitu loh, bahwa ini loh ada kekayaan negara yang begitu banyak, yuk kita kelola gitu. Kita kelola, bukannya kita yang mengelola, tapi kita mengajarkan BMI ini untuk mengelola kekayaan mereka gitu. Nah, pertanyaannya kembali Mbak, apakah karena itu kemudian Migran Institute ini didirikan? Ya, benar sekali. Jadi kita melihat bahwa miris gitu loh. Di satu sisi mereka punya uang banyak gitu, tapi mereka tidak bisa mengelola, akhirnya habis begitu saja sayang gitu ya. Kan, sayang banget gitu. Dan itu yang akhirnya juga memicu mereka akhirnya aku mau kembali lagi. Balik lagi, iya itu dia. Itu yang sebenarnya yang membuat kita
prihatin lah bisa dibilang. Sebenarnya teman-teman BMI ini memiliki peluang untuk membuka usaha gitu kan. Dari segi permodalan mereka sudah punya gitu kan. Jadi tinggal mungkin skillnya yang harus dipoles, mungkin pengetahuan-pengetahuan lain yang harus dipoles. Tinggal itunya aja. Nah itu dia, maka dari itu Migran Institute hadir di situ untuk memberikan skill tambahan untuk teman-teman BMI itu. Memoles kemampuan gitu ya, memberikan bekal. Itu kan perlu banyak program ya Mbak. Programnya apa saja yang ada di Migran Institute ini? Kebetulan Migran Institute ini ada di Hong Kong juga Mbak, dan juga ada di Indonesia, tepatnya di Jakarta kayak gitu. Nah, program-program kita itu kayak misalnya yang di Hong Kong itu ada berbagai macam, seperti mungkin pelatihan menjahit, pelatihan kursus bahasa Inggris, pelatihan desain grafis, pelatihan menulis, pokoknya berbagai macam skill yang bisa menambah pengetahuan, derajat dan martabat para teman-teman BMI gitu, sehingga mereka punya bergaining diri gitu loh. Oh saya bisa menulis, oh saya bisa menjahit, sehingga pas mereka balik ke Indonesia mereka sudah punya skill, nggak ngeblank balik ke Indonesia punya uang banyak, aku mau ngapain ya, akhirnya ya udah beli TV, ya udah beli ini gitu kan, enggak, tapi dikelola gitu kan. Pas mereka tiba di Indonesia punya uang dan juga punya skill, oh iya aku kepengen deh pengen jadi desainer ini, beli mesin jahit, sudah mulai bikin pola seperti itu yang kita harapkan. Jadi berarti di sini BMI ini ya itu bisa mendapatkan pelatihan itu melalui Migran Institute. Iya. Dan Migran Institute ini hanya ada di Hong Kong dan Indonesia. Iya, saat ini baru saja ada di Hong Kong dan Sementara Indonesia. kan BMI kita ini tersebar ya di belahan negara. Ada kemungkinan tidak akan juga didirikan BMI yang pasti Mbak, kita kepinginnya tuh ada di berbagai negara gitu kan. Memang masalahnya kan terkait ya izin dari negara. betul Bersangkutan secara prosedur apa segala macam. Iya, yang kita kuatkan adalah yang di Indonesia ini gitu, seperti itu. Oke. Nah, menguatkannya bagaimana Mbak? Ada apa di sini ya yang di Indonesia ini? Ya, kita di Indonesia ini menguatkan mereka dari kalau yang masih ada keluarganya kerja di luar negeri, itu kita siapkan keluarga yang ada di Indonesia gitu kan. Jadi berarti tidak hanya buruh migrannya saja, tapi keluarganya juga? Keluarganya juga. Jadi misalnya nih, sayanya ada di luar negeri, nah keluarga saya itu nanti akan dilatih. Misalnya keluarga saya kepengen, atau saya yang di luar negeri, saya kepengen nanti punya usaha tuh konter pulsa gitu. Nah, karena saya kerja di luar negeri, saya hanya modal gitu kan. Nah, keluarga saya ini entah adik saya, atau suami, atau siapa, dia nanti yang akan mengelola konter pulsa di Indonesia gitu kan. Dan itu akan didampingi oleh MI. Nah, itu MI akan mendampingi itu, memberikan pelatihan, kita pelatihan teknik handphone kayak gitu. Seperti itu, sehingga nggak modal yang mereka ini penyalurannya tuh pas gitu, nggak konsumtif tadi seperti itu. Mbak Lia, mungkin tidak sih di segmen berikutnya nanti kita akan bertemu dengan para buruh migran yang sudah mengikuti program-program MI dan akan berbagi bersama kita. Gitu. Mbak Lia, terima kasih banyak, obrolan yang sangat menarik. Akhirnya sahabat muslimah dan juga seluruh pemirsa menjadi tahu apa itu MI dan terjawab sudah. Kenapa masih banyak buruh migran kita yang hidup masih di bawah standar kelayakan gitu ya. Dan meski sekilas kita bisa menangkap bahwa MI adalah sebuah ikhtiar yang didirikan untuk menjadikan para BMI kita mempunyai kesadaran kemandirian. Begitu ya Mbak? Betul. Jangan kemana-mana, saat lagi kita akan lanjutkan obrolan menarik kita justru dengan para ex-BMI-nya. Saat lagi bersama kami di program Suara Perempuan Muslimah. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Iya. Kemudian berapa lama Mbak menjadi BMI? Sebenarnya ada 3 tahapan waktu itu. Yang pertama saya bekerja di Singapura 2 tahun. Dan waktu itu gaji di Singapura belum seberapa. Dan yang saya ingat waktu itu saya membawa
uang pulang ke Indonesia sekitar 11 juta waktu itu. Saat itu ya, tahun 97. tahun 97. Dan yang 8,5 juta itu saya investasikan ke tanah. Oke. Nah, Mbak, dari perjalanan panjang gitu ya, terus akhirnya Mbak Siti juga pernah balik lagi. Iya, gitu ya. betul. Terus kemudian tabungannya juga semakin bertambah gitu ya. Iya, Oke. betul. Sekarang yang kita ingin tahu gitu. Apa sih yang memutuskan Mbak Siti akhirnya sudah deh, aku nggak akan kembali lagi. Aku menetap di tanah air. Apakah karena tabungannya ini sudah cukup atau ada soal lain? Sebenarnya tidak seperti itu. Kalau kita mau mengukur cukup, kalau diingat secara Tidak akan pernah cukup iya, ya, ya, Mbak? betul. Tidak akan pernah cukup dan dengan seperti itu akhirnya saya memutuskan kalau saya harus keluar nanti anak-anak bagaimana. Terus terang untuk pendidikannya mungkin dia harus lebih dekat dengan ibunya yang sehingga saya memutuskan untuk kembali setelah saya mempunyai lahan garapan dan waktu itu saya sebenarnya merombak, istilahnya seperti ini. Saya membeli lahan yang waktu itu masih salak lokal, terus dengan modal yang saya bawa kembali ke Indonesia, saya gunakan untuk mengelola itu. Merombak tanah-tanah itu menjadi lahan salak pondok. Oh gitu. Iya. Jadi awalnya sebelum menjadi salak pondok itu apa? Dia salak tapi salak lokal. Oh oke, itu salak lokal ya. Iya. Gitu. Nah Mbak, itu kan perlu akhirnya kan keputusan itu bahwa aku akan pulang ya. Dan bentuk kemandirian adalah ternyata menggarap tanah itu dan yang tadinya ditanami salak lokal menjadi salak pondok. Itu kan perlu ilmu ya Mbak. Gitu. Perlu apa? Selain ketelatenan juga pasti harus ada karena menanam itu kan tidak mudah begitu saja gitu. Iya. Bagaimana caranya Mbak Siti membekali diri dengan ilmu tanam menanam ini? Saya berusaha untuk mendekati petani-petani yang ya mungkin sudah dikatakan berhasil di daerah saya. Saya belajar dari mereka, mungkin dari di mana harus membeli bibit, ukuran berapa meter, jarak tanaman yang satu dengan tanaman yang lain. Terus saya pelajari dari teman-teman saya yang sudah berhasil. Nah, saat itu ceritanya Mbak Siti belum bertemu dengan Migran Institute ya? Belum. Tapi Mbak Siti sudah bisa mandiri seperti itu. Iya. Nah, kemudian dari mana Mbak Siti mendengar ada Migran Institute dan bergabung dengan mereka? Ceritanya bagaimana? Ceritanya dulu waktu di Hong Kong, saya sudah sering mendengar adanya Migran Institute. Bukan DD, Dompet Duafa Hong Kong. Iya. Dari situ di sana kan banyak anak-anak yang kalau minggu libur menggunakan waktu liburnya untuk belajar di DD. Juga ada yang di majelis taklim gitu. Nah, setelah saya pulang, ada teman yang kebetulan juga dia aktif di organisasi dulu waktu di Hong Kong juga. Akhirnya kita saling sama-sama sudah di Indonesia gitu. Akhirnya kita ada Migran Institute di Indonesia gitu. Mbaknya gabung bisa nggak? Ya insya Allah kalau apa saja yang baik insya Allah saya. Dan akhirnya Mbak Siti gabung di Migran Institute. Nah, apa yang Mbak Siti rasakan? Sementara Mbak Siti dengan kemandirian di awal tadi pasti sudah banyak merasakan positifnya begitu kan, dampak positifnya. Tapi terus kemudian setelah gabung dengan Migran Institute, ada kemajuan apa lagi yang Mbak Siti dapatkan? Tentunya banyak hal yang bisa saya dapat ya dengan kita bertemu dengan banyak kawan gitu. Otomatis banyak hal-hal positif yang bisa saya dapat di situ. Contohnya setelah saya gabung di Migran Institute, terus kalau ada pelatihan, gimana mau gabung? Saya nggak ada salahnya lah kita belajar dari mereka-mereka gitu. Dimana harus membeli bibit, ukuran berapa meter, jarak tanaman yang satu dengan tanaman yang lain. Terus saya pelajari dari teman-teman saya yang sudah berhasil. Nah, saat itu ceritanya Mbak Siti belum bertemu dengan Migran Institute ya? Belum. Tapi Mbak Siti sudah bisa mandiri seperti itu. Iya. Nah, kemudian dari mana Mbak Siti mendengar ada Migran Institute dan bergabung dengan mereka? Ceritanya bagaimana? Ceritanya dulu waktu di Hong Kong, saya sudah sering mendengar adanya Migran Institute. Bukan DD, Dompet Duafa Hong Kong. Iya. Dari situ
di sana kan banyak anak-anak yang kalau minggu libur menggunakan waktu liburnya untuk belajar di DD. Betul. Juga ada yang di majelis taklim gitu. Nah setelah saya pulang, ada teman yang kebetulan juga dia aktif di organisasi dulu waktu di Hong Kong juga. Akhirnya kita saling sama-sama sudah di Indonesia gitu. Akhirnya kita ada Migran Institute di Indonesia gitu. Mbaknya gabung bisa nggak? Ya insya Allah kalau apa saja yang baik, insya Allah saya. Dan akhirnya Mbak Siti gabung di Migran Iya. Institute. Nah, apa yang Mbak Siti rasakan? Sementara Mbak Siti dengan kemandirian di awal tadi pasti sudah banyak merasakan positifnya begitu Iya. kan, dampak positifnya. Tapi terus kemudian setelah gabung dengan Migran Institute, ada kemajuan apa lagi yang Mbak Siti dapatkan? Tentunya banyak hal yang bisa saya dapat ya dengan kita bertemu dengan banyak kawan gitu. Otomatis banyak hal-hal positif yang bisa saya dapat di situ. Contohnya apa, Mbak? Contohnya setelah saya gabung di Migran Institute, terus kalau ada ada pelatihan, gimana mau gabung? Saya nggak ada salahnya lah kita belajar dari mereka-mereka gitu. Mbak Siti, saya dengar juga Mbak Siti berhasil membentuk kelompok wanita tani, begitu ya? Itu bagaimana Mbak ceritanya? Terinspirasi oleh apa? Terinspirasi awalnya kita sebenarnya banyak hal-hal yang tidak saya ketahui, masalah pertanian juga misalnya. Terus akhirnya saya bersama teman-teman perempuan yang lain bareng-bareng membentuk kelompok wanita tani. Jadi di situ kita bisa bergabung dengan ada pendampingan dari PPL kecamatan juga, bahkan